Justin Bieber says never say never. Aditya Muslim say never leave prayer. Sumpah aku aja lupa nulis ini. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di podcastnya Pita Kuning. Ini kontennya adalah konten masa kecilku, konten yang menghadirkan tamu-tamu untuk ngobrol dengan saya, ngomongin masa kecilnya. Karena kita semua kan punya masa kecil untuk diceritakan, tapi adik-adik yang kami bantu punya masa depan untuk diperjuangkan. Hari ini Tretan Muslim. Baik sekali Anda meluangkan waktunya. Sama-sama. Mendadak sebenarnya. Siap bang, tapi karena saya ingin berbagi kisah masa kecil saya. Karena nggak banyak orang tahu loh kisah kecil di Madura tuh. Seperti apa? Dikira kecil di Madura langsung dinikahin biasa. Serius itu SD, SMP dinikahin langsung bang. Emang orang mikirnya gitu, gue nggak tahu. Iya, pokoknya kalau di Madura tuh kalau nggak dinikahin jadi santri gitu sih. Oh Identik gitu. dengan Madura. Saya pengen kasih perspektif lain. Ini menarik karena sebenarnya setiap episodenya pengennya orang-orang yang dikenal awal-awalnya kan yang saya kenal ya banyak kan pelawak, jadi ya pelawak juga yang saya panggil. Dan nggak ada ini, maksudnya emang kita ngobrol-ngobrol aja masa kecil seperti apa. Dia nanya harus sedih-sedihan nggak? Yang enggak dong. Pasti ditertawakan oleh Anda. Kalau tiba-tiba sedih-sedihan. Jangan nuduh-nuduh gitu kan. Coki. Anda juga kan? Ada ketularan sedikit. Jadi kita ngobrol apa adanya dengan harapan orang pada datang seneng karena dengar obrolannya, tapi ingat bahwa di Indonesia ada adik-adik pasien kanker yang datang dari keluarga tidak mampu, yang butuh bantuan. Ada pandemi, nggak ada pandemi, mereka mah butuh bantuan. Soalnya sekarang lagi agak sulit, Slim. Orang-orang tuh bantuan tuh ngarahnya ke pandemi. Itu juga boleh, tapi kan adik-adik ini tetap butuh bantuan. Siap. Nah, jadi kita akan ngomongin banyak soal Anda. Soal masa kecil ya. Soal masa kecil. Dan juga gue pengen tahu seperti apa sih Muslim ini yang akhirnya tumbuh besar itu jadi kayak sekarang. Dan sekarang pun sebenarnya beda dari elu yang sebelumnya kan. Iya. Karena gue mau ngasih lihat ini ada beberapa posting-posting elu zaman dulu. Yang ditemukan sama teman-teman tim saya. Gue pengen tahu nih anak yang tumbuh besar di lingkungan kayak apa sih, kok kepikirannya kayak gini. Gue kasih lihat, lu lihat di layar, lu lihat ya. Nih contohnya, ini Desember 2010. Awas meniup trompet tahun baru termasuk tradisi Yahudi. Terus di bawah, awas tahun baru bahaya. Wah gitu. Ini 14 Februari 2011. Ini belum stand up nih ya? Belum. Stand up Indo kan meledak Juli kan, 13 Juli. 2012 baru kenal stand up-nya. Elunya tuh. Iya. Nah ini 14 Februari 2011. Awas Valentine haram, mengucapkan selamat Valentine juga tidak boleh, apalagi merayakan dengan pesta-pesta. Ini paling lucu nih. 31 Maret 2011. Justin Bieber says never say never. Aditya Muslim say never leave prayer. Sumpah aku aja lupa nulis ini. Lucu banget. Lupa loh. Umur berapa sih lu 2011? Ini remaja ya? Umur 20 tahun. Ini 20 tahun udah ya? masuk kuliah sih bang ini bang. Udah ya? Justin Bieber says never say never. Sumpah ini kalau ini lupa loh. Kalau ini lupa. Never leave prayer. Lagi. Oh, ini 25 Desember 2011. Cewek di FB yang fotonya seksi selalu mendapatkan lebih banyak like daripada yang berjilbab. Tapi apalah arti pujian manusia jika dapat laknat Allah. Lucu. Aduh, kenapa lucu ya? Sebenarnya kan nggak boleh lucu ya. Nih, 18 Februari 2012. Saya bukan Ustadz Solmed atau Maria Teguh yang alim dan bijak. Cuma kalau lihat ada Facebooker yang marah-marah, ngomel, caci maki, mengeluh di status, saya nafsu banget untuk menegurnya. Gokil SJW dulu nih Muslim nih. SJW lagi sebelum nih. SJW booming, saya udah SJW dari dulu. Aduh. Nah, ini paling lucu nih. 14 Maret 2012. Ternyata tanggal kelahiranku 10 Maret sama dengan tanggal kelahiran Osama bin Laden, tapi dia udah meninggal. Kenapa lucu banget ya? Sumpah kalau ini lupa ini. Ternyata ulang tahunku sama dengan Osama bin Laden, tapi dia udah meninggal. Gue yakin lu tulis tidak dengan maksud bercanda kan?
Tapi kenapa sekarang dibaca lucu ya? Itu bedanya. Kalau sekarang aku nge-tweet soal larangan Valentine, larangan tahun baru, bercanda. Kalau ini serius dulu. Itu rame banget lagi, paling rame tuh 91 komen tahun 2012 loh. Anda sudah viral itu. Enggak, kayaknya yang komen orang-orang zaman sekarang ini. Oh, orang sekarang nemuin ya. Orang nyari nih. Tim gua bilang dia nemu dari Facebook, lu nemu dari Facebook. Iya, memang ini asli Facebook. Ya, emang kelihatan kayak kelakuan warga Facebook sih. Setelah ini saya tutup akun kayaknya. Tapi lucu banget tuh. Dia tanggal kelahiranku 10 Maret sama dengan Osama bin Laden, tapi dia udah meninggal. Kenapa lucu banget? Aduh. Tapi yang gue pengen cari tahu adalah ini Muslim tuh kayak gini tuh kayak gimana sih? Maksudnya tumbuh kembangnya kayak apa? Karena waktu gue ngomong sama si ketua gue juga si Raka, dia cerita, dia lucu lagi. Dia cerita dia datang dari sebuah SD, dari SD di SD-nya udah disuruh demo Islam gitu. Jadi yang sekarang kita lihat suka bocah-bocah suka ikut demo, itu dulunya Raka. Makanya jangan dijudge, siapa tahu dia jadi ketua yayasan kanker kan kita tidak tahu. Ya. Tidak jangan tahu. Dimarahin dulu ya. Iya, jangan langsung. Ini bocah-bocah ikut demo loh. Suatu hari dia jadi ketua yayasan kanker, Sadar. pita kuning. Iya. Waduh. Betul. Aduh lucu banget. Jadi lu lahir di mana, Slim? Aku lahir di Madura. 10 Maret. 10 Maret beneran. Tapi aku nggak tahu kenapa sama dengan Osama bin Laden, dan kayaknya aku ngepost ini dengan bangga deh kayaknya. Kayak gini ya, sama dengan Osama bin Laden. Lu bilang tadi bahwa secara kultur ya di Madura tuh ditumbuh kembangkan untuk jadi ustadz gitu, jadi ulama gitu. Iya, karena memang aku lahir di Madura, terus juga di lingkungan Muhammadiyah. Jadi di Madura tuh Muhammadiyah dan NU tuh cukup kuat gitu. Bahkan sampai ada istilah agamanya apa, NU apa Muhammadiyah gitu. Oh gitu ya? Jadi agama NU gitu, agama Muhammadiyah. Dan aku tumbuh di lingkungan Muhammadiyah. Terus kalau dibilang tumbuh di lingkungan Muhammadiyah itu berarti orang tua. Iya, orang tua juga tetangga Muhammadiyah, dan aku dulu madrasahnya Muhammadiyah. Jadi kayak sekolah SD, pulang siang sampai sore itu madrasah, malam masih mengaji. Terus kadang juga malam ada pengajian di kampung, saling ngisi ceramah gitu sih. Orang tua lu apa kalau boleh tahu? Kegiatannya maksudnya guru kah atau apakah? Bapakku orang ini pegawai negeri Pemda, ibu guru. Guru apa? Guru SD. Pelajaran? Kayaknya IPA deh. Kalau SD pindah-pindah gitu, Bang. Oh iya benar. Nah, bapakku ini selain pegawai negeri, dia juga sempat jadi imam masjid gitu. Jadi memang dan suka dakwah-dakwah sih. Yeah. Terus mungkin dari situ aku kenal agama lebih dalam. Dan bapakku ini kolektor buku, Bang. Oh. Jadi dia setiap minggu tuh selalu beli buku-buku agama. Nah, sebenarnya dari situlah aku mulai belajar untuk salah jalan seperti ini. Pasti ada di rumah lu, pasti ada dialog dengan jin muslim, pasti ada bukunya tuh. Kayaknya ada deh. Ada kan, itu buku fenomenal banget pada zamannya. Banyak buku-buku yang 400 kesalahan dalam sholat. Terus juga membuka tirai kegaiban. Asik. Saat aku baca buku-buku itu, bapakku khawatir malah. Kenapa? Ya maksudnya di umur SMA waktu itu aku udah mengenal yang seperti itu. Bahkan dianggap terlalu dini untuk orang tua. Dianggap terlalu dini. Bahkan aku dulu banget. Aku bilang ke orang tua, "Pak, Bu, aku nggak usah kuliah. Aku mau jadi tukang bakso." Oh gitu. Sumpah ini aku bilang gitu. Ibuku khawatir, "Kenapa kamu mau jadi tukang bakso? Hidup di dunia hanyalah permainan." Asik, gokil. Ini SMA aku ngomong gitu. Gila bener. Bapak ibuku khawatir dong. Kenapa Ini hidup hanya permainan. Hidup hanya permainan. Kita mengejar akhirat aja. Dan karena aku bilang aku yakin bahwa aku salah jalan dulu. Aku nggak ikut pengajian apa-apa. Maksudnya pengajian yang radikal atau apa. Tapi aku belajar buku-buku yang menurutku nggak sesuai di umurku. Jadi dulu aku sempat belajar soal sufistik gitu-gitu. Tapi karena aku nggak ngerti, aku menganggap oh berarti dunia ini nggak perlu, akhirat yang perlu. Sampai aku di titik di SMA itu nggak mau pacaran. Pegangan tangan nggak boleh. Aku dakwahin teman-teman semua. Kita nggak boleh pacaran, kita nggak boleh pacaran. Gitu. Sebelum ada anak OSIS yang mendekati saya. Wah gila. Tapi intinya
agama di SMA sih itu cukup kuat gitu sih Bang. Tapi Muslim balita kayak apa kalau boleh tahu? Waktu balita apa yang lu inget dari cerita-cerita zaman lu balita gitu? Kalau Diajak main kah atau apakah? Permainan apa yang lu suka? Kalau pas kecil sih satu momen yang selalu inget dulu kejepit resleting. Lu Iya. kejepit resleting. Boleh ngomong di sini. Iya nggak apa-apa dong. Kejepit resleting itu sih umur 5 tahun lah. Tapi kalau memori-memori yang lain itu doang sih kayaknya yang paling memorable. Lu SD di mana? SD di Madura. Apa SD apa? SD negeri sih. Masih ingat SD-nya? SD 04 Socah itu di Madura. Oke. Kayak gimana kehidupan SD lu? Lu hitungannya pinter nggak pinter? Aku dulu SD pinter banget sih Bang. Pinter banget. Pinter banget. Tolok ukur pinter bangetnya apa? Ranking. Ranking 1 terus soalnya. Oh iya. Padahal nggak belajar. Dibandingkan Yang lain gue kali. Oh. Lebih curiga itu sih kayaknya. Oke, Tapi terus? kayaknya dulu karena aku lihat temanku yang belajar itu dia ranking 2, ranking 3, aku ranking 1, ranking 1 gitu. Oh, itu gitu. sih SD sih. Jadi kayak terkesan ngeremehkan gitu sekolah. Ini terlalu gampang nih sekolah gitu. Oh gitu. SD. Baru masuk SMP. Ntar dulu, jangan geser dulu. Oh, jangan. Terlalu jauh, ini 6 tahun kita eksplorasi dulu. Iya, iya. Waktu SD, Iya. kan beda dong. Kalau gue SD, gue udah naksir cewek. Gue udah naksir cewek dari TK. Ini nggak Iya. mungkin dong terjadi dalam hidup seorang muslim. Ada juga Bang naksir-naksiran. Oh gitu, ada Kira naksir-naksiran. di Madura tidak ada cinta. Ya? Bukan gak ada cinta, tapi maksud gue, lu kan maksud gue waktu kecil kan gak pengen apa itu pacaran. Ada. Mungkin waktu SMA kali ya. Lu Enggak. ada gak naksir cewek? Gue Ya, naksir ada cewek sih. pertama kali ada namanya Gita, gue naksir tuh. Ada sih dulu bapak anak pindahan gitu, anak sekolah. Siapa dulu namanya? Mumun kalau salah. Namanya siapa sih? Mumun. Madura banget ya. Mumun. Iya, terus dia ya sempat kirim-kirim surat lah. Oh gitu. Ada juga masa-masa itu. Ada Bang, itu. SD. Kayak gimana ya surat? Muslim nulis surat buat cewek isinya apaan? Enggak, bukan masa Madura dong. Kalau Ya kan gua nggak tahu Slim. surat ditulis bahasa Madura butuh 2 lembar Bang, karena mengulang-ulang kata. Mau nggak sama saya? Ya, Apa yang lu tulis tuh apa? Aduh lupa banget sih kalau SD. Tapi maksudnya bilang kalau lu suka atau Iya, kalau suka. Itu kayaknya kelas 3 SD deh. 3 SD Mumun nih. Sudah ada kirim-kiriman surat. Tapi abis itu ada berita duka. Bapaknya Mumun nih meninggal gara-gara dibacok orang. Waduh. Kok tiba-tiba begini ceritanya? Soalnya kakaknya ini kalau nggak salah mau dilamar orang nggak mau, terus nggak terima, marah bapaknya dibacok gitu. Jadi cinta ditolak, celurit bertindak. Kejadian bener. Masa SD saya sudah mengenal dark bro. Itu SD loh bro. Maksudnya aku menyukai cewek yang bapaknya. Enggak, lu tahu ini dari mana? Teman-teman lu Koran. ngobrolin, oh masuk koran. Masuk koran bang. Dan ya udah tersebar juga karena itu Wah gila, kasihan banget nih Mumun. rame banget kejadiannya karena ya ditolak tiba-tiba dibacok gitu. Terus apa yang lo lakuin? Apakah lu kemudian jadi kepikiran gue coba untuk deketin, memanfaatkan keadaan atau lu abis itu berhenti nggak lu lanjutin? Kayaknya waktu itu Takut dibacok juga. waduh. Yang jelas waktu itu nggak bisa rayu-rayu bapak kamu. Udah mati. Sudah tidak bisa. Bapak kamu kena bacok ya? Kok tahu? Karena ada di koran. Bang Panji loh yang ngarang-ngarainnya. Tapi waktu itu kayaknya enggak deh. Itu surat-suratan kelas 3, kelas 4 dan kita sekelas gitu bang. Yang lucu adalah kan aku ketua kelas. Terus kalau yang lain berisik tuh aku marahin. Woi jangan rame-rame ya. Terus kalau anak, itu Mumun juga rame-rame, marahin dong. Ada. udah dilema dari kecil. Mumun jangan berisik dong. Aduh lucu banget. Berarti wah ini menarik sekali ya. Ya. Nilai lu bagus mulu, lu ketua kelas. Jadi Ya. sebenarnya udah istilahnya ya alpha kid gitu lah, udah anak yang Ya. mencuat gitu. Tapi dulu ibuku guru di situ. Jadi sempat ada tudingan wah ini pasti gara-gara anaknya guru. Oh ya gitu. jelas berarti. Waduh. Tapi ya aku ngerasa waktu itu aku bisa gitu meskipun nggak belajar ya karena mungkin nggak tahu. Ya bisa aja gitu. Ya kalau dilihat dari cerita lu sih kayaknya kedua orang tua lu tuh
terdidik gitu, senang baca setidaknya. Senang baca dan menularkan ke anaknya gitu. Iya. Lu punya pelajaran favorit, pelajaran nggak favorit? Gue dari SD aja udah nggak suka matematika gue. Dari SD. Bener bang. Enggak, kalau SD masih suka. Masuk ke SMP itu baru, SMP SMA baru udah. Berarti SD lu semua pelajaran rata biasa aja di mata lu? Semua biasa aja. Kayaknya paling suka IPA sih kayaknya. Ngerasa bagus aja gitu. Oh sorry, bukan IPA, bahasa Inggris. Oh suka? Gila di Madura. Ini juga belum pernah aku ceritain sebelumnya, eksklusif di acara ini. Jadi kelas 6 SD pada saat perpisahan kelas itu aku tampil gitar, main gitar, nyanyi Scorpion yang Wind of Change. Gila itu kayaknya aku satu-satunya orang Madura yang mendengarkan Scorpion. Kelas 6 SD. Ini sumpah ya. Jadi karena aku suka bahasa Inggris, ini gara-gara sepupuku sih. Di sebelah itu sepupuku sering nyetil Guns N' Roses. Kelas 5, kelas 6 tuh dia setel Guns N' Roses. Terus kelas 6 SD aku bawa kaset Metallica ke SD, ke sekolah. Nih kaset band sangar nih. Tidak ada yang tahu. Aku ikut kaset Metallica yang Black Album itu. Iya. Ini lagu enak nih. Tidak ada yang tahu. Kayaknya waktu itu masih Dewa Padi gitu. Dan ketika lu manggung bawain lagu Wind of Change, lingkungan lu ngeliat, ini muslim apa-apaan nih. Ya apa-apaan SD lagi. Apa-apaan positif atau apa-apaan negatif juga nggak tahu ya. Iya. Yang jelas di Madura saat itu berarti tahun 2000-an mungkin ya. Itu belajar gitar aja itu udah suatu yang gila main gitar gitu. Karena di kampung nggak, di positif apa negatif? Positif. Oh, positif. Maksudnya karena kan untuk Islam kan ada anggapan bahwa nggak boleh belajar musik. belum masuk musik. Belum kayak gitu. Al-haramin belum ada perdebatan itu. Belum ya ada. Kan? Perdebatannya di Madura masih kunut apa enggak? Oh gitu. NU Muhammadiyah. Iya. Jadi pada saat itu aku belajar gitar, ngerasa visioner sendiri gitu, anjir, nggak ada yang bisa gitar lu kalian ya anjir, gitu. Terus di SD juga perform lagu Wind of Change, dengerinnya Guns N' Roses, dari situ mungkin favoritnya bahasa Inggris. Lu pernah cerita sama gue bahwa sebenarnya tuh lu seneng banget dapat perhatian. Lu tuh waktu kita di kantor lu itu di kantor Meli kan lu cerita itu dari kecil berarti? Dari kecil saat yang lain nggak bisa gitar, aku main gitar, gitu. Ya caper-caper dengan cara yang waktu itu ada gitu. Ya. Terus ini udah mulai masuk SMP belum? Masuk SMP. Masuk kita. SMP itu mulai kenal punk. Oh punk black metal. Ada juga di Madura loh. Jangan kira dangdut koplo doang di Madura. Ada black metal, ada musik-musik punk. Jadi aku juga cukup sering nonton di acara yang musik-musik hanya untuk rebutan stiker, cari-cari identitas lah. Terus pakai ikat pinggangnya ada keling-kelingnya tuh sih yang mengkilat. Terus tas aku kasih paku payung. Iya. Biar mengkilat. Pokoknya emang suka caper dari SMP ya. Tapi kalau di SMP sih kayaknya momennya biasa-biasa aja sih. SMP mana? SMP 2 Bangkalan. Ada teman SD lu yang pindah ke SMP yang sama atau waktu masuk ke SMP itu 100% anak baru? Lu nggak ada yang kenal? Anak baru semua. Oh gitu ya? Nah ini juga masuk SMP itu aku mulai memanfaatkan nepotisme. Kok bisa? SD memanfaatkan nepotisme ibu. Kalau ini gurunya temennya ibuku. Oh gitu. Jadi gini, ceritanya pas SMP itu aku nggak punya motor. Jadi dulu kan di Madura itu kalau olahraga bang, jadi pelajaran olahraga. Kalau di Jakarta itu kan siang mungkin ya, sore. Kalau di Madura itu subuh olahraganya. Jadi di subuh, luar ya? jam pelajaran. Jadi misalnya aku waktu olahraganya Rabu. Jadi Rabu jam 5 pagi itu olahraga. Setelah itu boleh pulang dulu baru ke sekolah. Oh gitu ya? Intinya gitu. Nah, di tahun segitu aku nggak punya motor dan jam 5 pagi itu belum ada angkot waktu itu. Jarang lah. Untungnya aku punya teman anak orang kaya. Mobilnya Ferrari dulu pak. Yang bener? Sumpah pak. Orang Madura mobil Ferrari? Iya pak. Dia yang punya anak, yang punya perumahan lah di kabupaten itu. Jadi dia kaya banget. Nah gimana caranya aku sekelas sama orang ini terus. Biar setiap berangkat olahraga bisa naik mobil gitu. Bukan sembarang mobil pula. Ferrari. Iya. Mana duduknya? Slim, gua sampai sekarang nggak pernah masuk mobil Ferrari, Slim. Saya sudah dari SMP.
Oke. Jadi gara-gara nggak punya motor, susah angkot, jadi orang tuaku minta tolong gitu. Tolong dong anak saya dibikin satu kelas terus sama Dimas dulu, namanya Dimas, biar bisa naik mobil bareng. Jadi aku kalau ke sekolah tuh ke SMP turun dari Ferrari, Bang. gitu ya. Iya. Gila. Mah anaknya itu ya? Iya. Pak. Lu masih komunikasi sama si Dimas itu nggak? Masih Kaya nggak dia? Belum tahu sih. Oh, Belum tahu. iya. Kayaknya sih masih kaya deh. Terus SMP juga udah ngeband sih, Bang. Dulu inget nama bandku tuh Belagu Band. Emang mencerminkan alay banget ya? kebelaguan sih. Iya, dulu. Belagu Band. Ya, dulu bawain lagu apa? Dulu masih Muse, Nirvana. Aku vokalis dulu, Bang. Oh gitu? Iya. Vokalis sama gitar dulu. Muse, Nirvana, SMP itu. Nah, SMA ini mulai kelihatan banget attention whore kayaknya ya. Attention whore. Sangat ingin diperhatiinnya ini pas SMA sih. Jadi pas SMA selain ngeband, dulu awal-awal pensi sekolah itu aku dulu bawain lagu Dewa yang elang, tapi di aransemen jadi metal gitu. Terus aku biasa bass kan segini kan, aku angkat segini nih. Pokoknya chopper kan, wah. Habis itu yang ada dibenci sama orang-orang. Karena sombong. Oh gitu. Kebanyakan gaya. Memang Madura tidak siap dengan gaya-gaya mungkin. Maksudnya ini kenapa jadi nyalahin suku Anda? Enggak kan aksi panggung gitu. Iya, Besoknya pas ke sekolah, kamu biasa aja ya, nggak usah songong ya. Ini kan musik gitu. Ini kan saya di panggung gitu. Tapi kayaknya dari situ mulai kelihatan, wah ini aku emang suka caper nih. Nah setelah itu barulah aku bikin video-video Jackass. Kalau Bang Panji tahu, aku lu pernah cerita sama gue soal video-video yang ditembakin petasan, terus dijepit jendela. Itu mulainya dari SMA. Itu jadi, lu ngeliat beneran referensinya dari Jackass? Dari Jackass, dari dulu persewaan DVD di Madura. Aku sewa DVD, terus ada Jackass, Steve O itu aku, ini orang apa gitu. Terus aku tonton di rumah, wih keren juga nih orangnya. Langsung lah bikin aku. Aku sampai menggelapkan uang SPP dulu, buat beli kaset DVD-nya itu, Bang. Sampai minjem ke temen, sampai bayar buat nge-burning CD-nya itu kan nggak punya dulu komputer, jadi bayar studio orang, tilepin SPP, hanya buat nyetak CD Jackass ku itu, The Gokils namanya dulu, dan dibagi-bagiin ke orang. Nggak ada duitnya, nggak ada YouTube dulu, yang penting kenarsisanku ini harus nyebar. Oh gitu. Gila. Semangat. Dan waktu itu sempat ngebangun reputasi gitu, jadi ini Muslim nih. Iya, The Gokils. memang reputasinya begitu. Woi, gokil nih gitu. Dan selain itu aku juga membangun reputasi dulu dari cukur rambut. Maksudnya? Aku nyukurin rambut orang dulu. Itu dari dulu dari SMA. Jadi awalnya tuh gini. Setiap ada razia rambut, guru kan pasti motong pitak-pitak. Tolong kepada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, tolong sudah tidak usah razia-razia rambut, malah bikin pitak. Atau kalau mau dipaksa guru-guru merazia rambut, guru-guru dididik untuk bisa cukur rambut dengan baik. Atau datengin Joni Andrean sekalian. Intinya dulu pada saat ada sering razia rambut, aku itu minjem alat cukurnya pamanku. Pamanku tukang cukur, dulu aku minjem alatnya, aku bawa ke sekolah. Jadi setiap ada yang kena razia cukur, aku ajak ke kantin, aku yang perbaiki rambutnya. Oh gitu. Jadi kayak rebel statement ke sekolah. Iya. Lu bisa rusak teman-teman gue. Ini gue yang perbaikin. Gila banget itu. Gila lu ya. Iya, tapi di situ nggak tahu itu sosial atau apa, yang jelas pengen tampil aja terus dalam berbagai segmen. Cukur, oh nggak ada ini, oh udah aku aja yang cukur. Slim, idola lu tuh siapa sih waktu SD, SMP, SMA gitu sehingga kayak gini orangnya? Kan biasanya kan pengaruh siapa yang lu idolain kan? Iya, kayaknya dulu tuh belum ada idola yang panutan banget sih, belum ada sih. Paling mungkin musik band gitu. Tapi kalau idola yang sosok yang ngidolain banget tuh nggak ada. Waktu lu kecil tuh nggak ada orang Madura yang lu anggap keren gitu misalnya? Ada gak gitu? Gak ada, justru aku merasa aku orang Madura paling keren. Anjir, dengerin Metallica gitu. Jadi satu-satunya di SD dengerin Scorpion, Metallica, Guns N' Roses. Jadi nggak ada sih, Bang. Bahkan sampai SMA pun nggak ada sosok yang beneran ini idola aku harus jadi kayak dia, itu nggak ada sih.
Berarti emang dari SD itu kan soalnya seragam sekali kelakuan lu SD, SMP, SMA. Ini tipikal anak yang seneng ambil inisiatif, seneng beda, berani tampil, punya semangat perlawanan bahkan. Itu maksud gue itu benar-benar dalam diri lu sendiri berarti? Iya, dan satu lagi aku seneng memimpin sesuatu gitu Bang. Mungkin mulai dari dulu SD itu kita balik SD lagi memimpin anak-anak main bola. Dan aku selalu senang memfasilitasi. Misal bola nggak ada, udah aku beliin bolanya. Mau ngerujak aja yang sesederhana itu, nggak ada apanya. Ini aku beliin petisnya gitu. Memang suka mengkoordinasi. Aku ingat banget di antara perjuanganku untuk merubah mindset orang-orang, wajir. Gak maksudnya sebenarnya itu aku tuh egois loh Bang, ini serius nih. Aku tuh egois dengan pikiranku sendiri, aku seneng ini. Orang-orang harus suka ini. Dulu bandku tuh berantem gara-gara drummerku tuh sukanya hip hop, vokalisku Glenn Fredly sukanya, gitarisku tuh Padi, aku sukanya Shane Loco, Bondan. Tapi dari perdebatan itu untung aku yang menang. Karena waktu itu gini, udah kita harus nyanyi Shane Loco, tapi siapa rappernya? Udah aku aja rappernya, gitu. Wih, rapper loh. Sebelum menjadi rapper aku juga suhu loh. Intinya aku senang memimpin sesuatu gitu. Maksudnya aku inisiatif, ayo kita bikin ini. Dulu aku inget banget ngeband The Upstairs. Ini enggak ada. Tahu The Upstairs, tahu banget. Gue suka lagu di Madura. Gila, aku pertama perform The Upstairs, orang hening semua Bang. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu aku joget-joget disco darurat enggak ada. Abis itu aku racunin, ini lu bro enak bro. Sampai ada di Madura tuh gerak jalan tau gak? Gerak jalan tuh iya gerak jalan kan iya tahu lah gue per grup gitu Bang. Iya memang gue juga tahu ada di sini. Sebelum zaman lu juga itu udah terjadi. Dulu tuh di zamanku anak-anak tak koordinasi, ayo kita penampilannya 80-an semua, pakai baju apa, kamu tanya ke orang tuamu, minjem baju bapakmu, kalau bapakmu bilang jelek pakailah itu. Kalau bapakmu bilang jelek pakailah itu. Karena itu berarti norak banget gitu. Aku mengkoordinir untuk berapa? 20 orang untuk aku racunin memakai baju The Upstairs aja tuh udah. Gila, pemimpin revolusi Madura. Abis itu mulai diterima. Pemimpin revolusi Madura. Revolusi The Upstairs ya. Aneh banget. Abis itu mulai diterima. Aku ngeband di pensi sekolah, nyanyi lagu The Upstairs. Alhamdulillah itu jadi headlinernya gitu. Terus penonton pada joget-joget semua. Gila, aku bangga banget itu. Intinya udah biasa memimpin, mengkoordinasi, ya mungkin ke bawah sampai sekarang sih. Tapi itu dari semua cerita lu tuh terus perjalanan spiritual lu mana nih sampai berubah jadi yang tadi itu ada di mana? Orang SMA aja lu masih bikin Jackass coba. Loh, di antara Jackass itu pulangnya baca buku agama. Apa nggak nabrak itu sebenarnya? Ya karena gini, menurutku ya Jackass tuh ya meskipun kalau dibedah lagi atau itu adalah menzolimi diri sendiri ya. Tapi kan kita biasa pilih-pilih dosa kan. Tapi aku nggak pacaran. Tapi perjalanan spiritualnya mungkin dimulai dari SMA itu, dari baca-baca buku agama. Terus, nah ini nih paling krusialnya ini adalah tahun 2009 aku dulu pernah kuliah sastra Inggris. Cuma 6 bulan tapi. Karena aku menganggap serius pelajaran terlalu gampang. Jadi anjir ini kenapa dari awal banget nih. Ya udah aku nggak masuk akhirnya di DO keluar. Itu aku dulu ngontrak sama beberapa temen yang nganggur juga. Terus habis itu aku bawa buku agama, kita sering sharing tanpa ada gurunya. Ini juga buat temen-temen. Ini dia. Belajar agama harus ada gurunya dan jangan dari Instagram 1 menit. Kembali lagi ke 2009, aku baca-baca buku agama itu dan kebetulan teman-temanku yang tadinya mabuk itu jadi tobat semua. Ada beberapa tobat gara-gara ada satu bukunya Jalaluddin Rahmat judulnya Membuka Tirai Kegaiban. Jadi buku itu aku nggak suruh baca ke teman-temanku, aku sebar aja nih. Tiba-tiba dia baca, dia nangis, tiba-tiba sholat, tiba-tiba konteran itu jadi konteran bertobat. Dan kita tuh malam nongkrong di taman-taman, kita masang-masang tindik gitu. Tapi subuhnya sholat jamaah. Karena kita berburu pahala. Luar biasa. Kita berburu pahala, kita sampai nyari pahala. Pokoknya apapun caranya kita harus dapat pahala. Nah kebetulan di tahun segitu ada isu Palestina. Serangan-serangan Palestina makin kuat lah iman kita waktu itu. Sampai di titik kita ini kan nganggur.
lebih baik kita ke Palestina, kita mati syahid. Serius Pak, itu pikiranku 2009 loh. Makanya bahaya menganggur loh. Ini disalahin, Salahnya di nganggurnya. Nganggur karena nganggur. Pahala apa yang membuat kita cepat ke surga ya? Karena nggak ada tujuan hidup. Karena waktu itu aku nggak meremehkan orang yang belajar agama ya. Tapi karena aku belajar agama terus nggak ada tujuannya. Dan nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Kuliah enggak, ngapain enggak. Wah pokoknya cari pahala. Terus nemulah bahwa pahala tertinggi adalah jihad. Begitu saat itu loh ya. Jihad dan menemukan lagi bahwa Palestina diserang, nggak ada yang bantuin. Wah, yuk kita harus berangkat ke Palestina. Dulu isinya Facebookku itu belum di tahap itu, tapi radikalisme sudah beracuni pikiran. Makanya aku mulai mengidolakan di Facebook tuh dulu ada albumku yang sudah saya hapus. Album Facebook ya? Album Facebook tulisannya Pria Idaman. Oh gitu. Isinya Osama bin Laden. Yang bener loh. Abu Bakar Ba'asyir. Gokil. Sudah saya hapus. Sampai akhirnya pantesan ada, saya baru sadar ulang tahun saya sama dengan Osama bin Laden tapi dia sudah meninggal. Tapi sebenarnya ya perjalanan hidupnya itu menarik sekali si Muslim ini. Sampai ke tahap sebenarnya ada lagi cerita di mana dari tadi dia orang seperti itu, kemudian dia mungkin stand up comedy bahwa dia ketemu sama orang, berubah lagi dan segala macamnya. Tapi itu udah bukan hidup, bukan apa pengalaman hidup dia masih anak-anak, yang anak-anak tuh yang tadi. Tapi gue kalau misalkan nggak karena obrolan ini, gue nggak tahu sama sekali masa kecil itu kayak apa. Aku juga nggak tahu kalau aku pernah nge-tweet never leave prayer. Justin Bieber say never. Aditya Muslim bilang never leave prayer. Ya ampun. Tapi kan bagus ya. Bagus. Tapi niatnya Muslim untuk apa namanya mencari pahala. Moga-moga juga. Karena sekarang menurut gue tuh lihat tuh Muslim tahun berapa tuh Slim? Ya Allah, ini kayak Brokeback Mountain ini. Ini 2009. Siapa tuh yang satu lagi? Ada temanku. Bukan Dimas yang punya Ferrari. Bukan. Ini Holik nih. Ini anak kontraan juga. Ini jadi ceritanya di foto ini aku ke daerah Nganjuk. Dari Surabaya ke Nganjuk tuh kalau nggak salah 5 jam naik motor untuk nyamperin cewek. Oh, ini untuk nyamperin cewek. Ya, jadi aku kenal sama cewek. Cewek ini di Surabaya dia ya kerjanya dugem gitu. Dugem. Terus aku kenal, terus dia bilang rumahnya di Nganjuk, di dekat puskesmas. Iseng aja aku biasa. Dulu gara-gara main Hitman nih. Hitman tuh apa? Hitman PS, di PS Bang. Pokoknya detektif nyari gitu. Gara-gara itu aku jadi nyamperin rumah dia. Nggak ada iseng 5 jam naik motor Slim. Itu mah niat. Pasti ada yang terjadi dengan perempuan tersebut. Nggak, intinya aku nggak bilang ke cewek itu. Aku nyamperin rumahnya dan tahu nggak, rumahnya tuh ya Allah. Kisah-kisah di sinetron Bang. Anaknya di kota dugem-dugem, rumahnya bahkan belum disemen Bang. Bapaknya lu nggak bisa bahasa Indonesia. Terus ibunya tuh tahu aku kan. Nah dulu namaku pakai nama samaran. Kenapa? Dito, namanya Dito. Kenapa? Nggak tahu kenapa namaku Dito dulu. Intinya nyamperin cewek itu, rumahnya belum disemen, bapaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi dianya suka dugem. Ibunya nangis. Ya Allah, aku gini. Anjir, ini sinetron hidayah anjir. Aku terus dari situ mencari hikmah loh Bang, 5 jam ke Nganjuk tuh dapat hikmah. Dan aku nggak tahu rumahnya loh. Aku iseng deket puskesmas nanya orang, Bu tahu rumahnya cewek ini nggak? Oh iya saya tahu, kebetulan saya tantenya Bu. Semesta mengizinkan ya. Begitu aku ke rumahnya, Bu saya ini. Ya Allah, rumahnya ya tadi belum disemen, belum diplester, bahkan ini lotengnya nggak ada. Ya, mungkin seperti background rumah-rumah di belakangnya mungkin. Tapi ini bukan rumah dia. Tapi intinya ya masa kecil itu dia nemenin lu. Iya, berpetualang. Dan ini juga ini sedikit kembali ke SMA ya. Masa kecil yang menurutku aneh banget nih. Aku dulu sering ngestalking cewek. Dulu belum ada Instagram dong. Jadi kerjaanku nih sumpah ini aneh banget sumpah. Jadi dulu sama temanku, lucu banget. Sama temanku sering, misalnya ada cewek cakep, kita ikutin. Itu ikutin. Maksud aku psikopat gitu aja. Ngeri loh kalau dipikir-pikir. Sampai dibikin peta Bang. Dibikin peta. Jadi lu bikin peta cewek-cewek. Iya, rumah Dina di daerah sini. Rumah ini daerah sini. Aku ini aneh banget deh. Pernah. Untuk apa? Disamperin dulu, pengen kenalan gitu, pengen cari cewek-cewek
dari sekolah lain terutama. Dulu ini aneh banget. Aku SMA 2, ada cewek sekolah SMA 3. Dia lewat gini cakep kan. Aku ikutin sampailah di suatu kosan. Oh, ini kosannya. Aku target kan. Balik lagi aku situ. Sama temanku. Pura-pura dong. Bu, ada yang namanya Dina. Dina ada? Ada, Mas. Dinanya keluar. Siapa ya? Ibu kosnya, Mas siapa ya Mas? Kok gak kenal gitu? Oh, gak kenal ya Bu. Udah temenku udah kabur. Jadi kerjaan gue tuh ngintai-ngintai orang, terus itu kalau sekarang ya, era sekarang abis lu. Dilaporin ya? Iya, abis lu pasti lu. Disangka apa? Apalagi sekarang kan suka ada tuh kejadian yang orang masuk-masuk ke rumah. Ke kosan ya. Itulah. Tapi gue percaya perjalanan hidupnya Muslim yang sebenarnya mencari pahala setidaknya hari ini dapat karena dia baik meluangkan waktunya, dia menyumbangkan waktu dan ceritanya untuk Pita Kuning. Pita Kuning kan sebenarnya ini kan cuma mencari traffic supaya orang datang, kemudian dikasih tahu bahwa ada yayasan seperti ini. Ini untuk Muslim dan untuk yang lain yang lagi dengerin atau nonton ini karena Muslim. Pita Kuning itu udah berdiri dari tahun 2007 yayasannya, April 2007 kalau nggak salah. Terus kita bantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu karena banyak banget di Indonesia yang kena kanker tapi datang dari keluarga ya kayak itu yang disamperin tuh 5 jam naik motor kayak gitu. Dan mereka butuh bantuan dan itu tugas kami dengan layanan psikososial terapi, obat-obatan yang di luar BPJS kami bantu juga. Dan intinya adalah membuat anak-anak tetap jadi anak-anak karena ketika mereka sakit kanker dia ngerasanya dia pasien, tapi dia sebenarnya anak-anak, sehingga ke anak-anakannya harus tetap diperjuangkan, diajak main, diajak belajar karena nggak bisa sekolah dan segala macam. Nah itu butuh uang yang tidak sedikit. Kalau ada rezeki cek aja Instagramnya itu pita_kuning, tapi Twitternya Pita Kuning, ya kan? Websitenya pitakuning.org.id. Itu dia. Jadi lu bisa cari informasinya. Kalau mau nyumbang bisa di situ. Kalau mau follow untuk sebar informasinya juga bisa di situ. Tapi ya Muslim udah ngasih cerita masa kecilnya karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi anak-anak ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Ada satu kisah lagi Bang. Enggak, ini berhubungan dengan kanker ya. Jadi waktu aku praktek rumah sakit, aku kan kuliah di 3 keperawatan. Pas praktek di puskesmas. Ini setelah yang setelah S1 sastra Inggris. S1 sastra Inggris baru berhenti D3 keperawatan. D3 keperawatan. Aku pernah praktek di puskesmas. Puskesmas, oke. Di puskesmas itu ada pasien SMP kelas 2. Dia amputasi kaki. Karena dia kanker tulang katanya. Jadi waktu itu dia jalan-jalan ke Bali, dia ke Seleo katanya, terus dibiarin. Setahun kemudian dia diagnosanya langsung dokter bilang amputasi. Jadi nggak ada solusi selanjutnya karena dia udah parah kankernya. Setelah diamputasi dia nggak ada kaki, dia pakai tongkat, dia sampai nggak mau sekolah. Jadi tugasku waktu itu ngasih penyuluhan gitu. Jadi dari situ aku tahu betapa sedihnya sih orang-orang yang menderita, apalagi masih kecil ya. Udah kena penyakit seberat itu. Dan juga buat teman-teman yang punya teman kanker yang sudah parah, ini pesan kepala rumah sakitku dulu, jangan pernah bilang, telat sih, nggak dari dulu berobatnya. Itu jangan pernah, karena itu hanya akan menyakiti dan membuat dia makin menyesal gitu. Itu yang gue pelajari juga dengan berada di Pita Kuning. Pasien tuh nggak boleh kasihan ya tuh, dan bahkan nggak boleh ngomong cepat sembuh karena takut ngasih harapan palsu. Iya. Jadi cepat sembuh ya gitu. Jangan, udah kita angkat aja semangatnya karena apalagi kalau lagi kemoterapi kadang-kadang jadi moody sekali, bisa jadi marah ya karena pengobatannya kan pengobatan yang berat. Gitu. Informasi tentang kanker terutama pada anak bisa didapatkan di Instagram tadi kami pita_kuning, di Twitter Pita Kuning, di Facebook juga ada ya Pita Kuning, atau website kami lebih lengkap informasinya dan segala macam yang kami lakukan di pitakuning.org.id. Siapa tahu lu mau ngebantu. Muslim, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Kapan-kapan gua ke rumah lu ya, lu orang tua masih di sana kan? Di Madura. Madura kan? Iya Bang, siap. Saya mau ke sana untuk mencari tahu keluarga seperti apa. Bokap lu masih taat beragama? Kecewa nggak dia ngeliat lu sekarang? Itu dia sedikit ya sebelum closing ya. Jadi bapak ibuku tuh nggak tahu pemikiran gue yang sekarang. Nggak tahu? Iya, jadi dia taunya nggak pernah ada yang nunjukin via video link YouTube ditaruh di WhatsApp gitu? Dia tahu, maksudnya bahwa pemikiranku mungkin seliberal sekarang, banyak
kontroversi mungkin. Mereka nggak tahu. Mereka tahu kasusku, tapi mereka nggak tahu pemikiranku. Cuma mereka kalau pesan ya jangan sering bahas agama, jangan ngomong bangsat gitu. Dan ini serius, bapakku WhatsApp, jangan terus berteman dengan Coki Pardede. Dan carilah majelis-majelis ilmu Islam gitu. Ini bukan benci sama Coki ya, tapi ya jangan sama dia terus dong. Makanya saya punya teman Habib sekarang. Itu mengimbangi. Yang nongkrongnya juga sama Coki juga. Terima kasih sekali lagi Muslim. Thank you semuanya. Bye bye.